Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi siswa dan siswi Madrasah Aliyah Mantiga Kota Padang. Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 Madrasah Aliyah pada bab yang keempat. Materi kita adalah tentang etika bergaul dalam Islam. Seperti biasa kamu belajar dengan Bapak Ihsan. Untuk lebih berkatnya kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi innaka anta rabbuna ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, keluarkanlah kami dari pemahaman yang salah dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, dan bukakanlah untuk kami ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, wahai Zat yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi, sebelum kita lanjutkan pelajaran, marilah kita melihat fakta-fakta di lapangan bagaimana etika bergaul antar individu. Pada gambar pertama kita lihat beberapa orang siswa sedang memohon ampun kepada ibunya atau walinya guna mempersiapkan ujian akhir semester atau guna mempersiapkan ujian akhir sekolah. Dan mereka meyakini bahwa dengan cara mereka mendapatkan ridho dari orang tuanya, mereka akan menghadapi ujian dengan lulus dan sukses dengan nilai yang memuaskan. Pada gambar yang kedua kita lihat hal yang bertolak belakang, di mana seorang siswa mencoba mengajak duel gurunya karena merasa bosan, tidak senang dengan teguran atau nasihat yang disampaikan oleh gurunya di dalam kelas. Alih-alih mengikuti saran dan nasihat dari gurunya, siswa tersebut malah mengajak gurunya untuk berkelahi. Dan hal itu dilakukan di dalam kelas dan diperhatikan oleh siswa-siswi yang lainnya. Pada gambar yang ketiga, kita lihat seorang anak menangis menyesali ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya. Dia meratapi batu nisan, mungkin itu adalah ayahnya, mungkin itu adalah ibunya atau saudaranya, dan dia merasa sangat menyesal karena tidak bisa berbuat banyak dan membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Gambar yang keempat kita lihat juga hari ini sungguh sudah sangat berbeda dengan zaman dahulu, di mana dahulu pergaulan terjadi dengan begitu cair sekali, dengan begitu bahagianya melangkahkan kaki. Pemuda dan pemudi berjalan beriringan, mereka bercerita, bercengkerama, dan mencoba mendalami perasaan masing-masing melalui tegur sapa yang hangat sekali. Bertolak belakang dengan kondisi hari ini pada gambar yang di bawahnya, siswa kita lihat muda-mudi hari ini mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing, menyibukkan diri dengan komunikasi di dunia maya, tetapi melupakan komunikasi dengan orang-orang yang berada di samping mereka. Dan inilah beberapa fakta yang harus kita kritisi dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Siswa-siswi, untuk lebih tertujunya pelajaran kita, marilah kita lihat dulu beberapa indikator yang menjadi acuan pelajaran kita, dan diharapkan siswa dapat menguasai indikator-indikator ini setelah kegiatan belajar mengajar kita laksanakan. Pada poin pertama 1.4.1, siswa dapat meyakini etika bergaul di dalam Islam.
Pada poin yang kedua, titik 4.1, siswa dapat membiasakan etika bergaul di dalam Islam. Pada poin ketiga, titik 4.1, siswa dapat menganalisis keadaan dan peristiwa dalam pergaulan sehari-hari. Pada poin 3.4.1, siswa dapat mengkritisi keadaan dan peristiwa yang dialami, yang dilihat atau yang didengar dalam pergaulan sehari-hari. Pada poin keempat, titik 4.1, siswa dapat mensimulasikan bagaimana cara etika bergaul di dalam Islam. Pada poin keempat, titik 4.2, siswa dapat merumuskan konsep-konsep etika bergaul dalam Islam. Baiklah siswa-siswi, pelajaran kita akan kita lihat dalam skema yang lebih luas. Pertama, kita akan membahas tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Dan yang ketiga, etika bergaul dengan anak lebih muda. Dan yang keempat, etika bergaul dengan lawan jenis. Siswa-siswi, mungkin sudah pernah dan sering sekali mendengar istilah kata etika. Maka secara umum pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab juga dikenal kata etika, dan etika dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan istilah adab. Adab yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku yang terjadi secara praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab atau etika adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Pendapat yang kedua, sedangkan kata bergaul adalah berbaur dengan individu atau kelompok lainnya. Jadi, secara sederhana, etika bergaul adalah aturan tingkah laku dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan dan tingkah laku yang baik antar individu. Siswa-siswi, di dalam agama Islam, Islam sangat memperhatikan aspek etika atau adab ketika seseorang bergaul dengan orang lain atau seseorang bergaul dengan kelompok. Bahkan Islam mengajarkan untuk selalu merendahkan hati ketika berjalan, menjawab salam, menjawab sapaan ketika berada di ketika bertemu dengan temannya dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan merendahkan hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Siswa-siswi, pada ayat ini dapat kita ambil dua kesimpulan penting. Pertama, etika seorang muslim itu ketika dimanapun, dalam kondisi apapun, dia haruslah selalu merendahkan hati. Rendah hati kebalikan dari tinggi hati atau sombong. Orang yang selalu merendahkan hati tentu akan dapat bekerja dengan tenang, belajar dengan perasaan yang baik, dan tidak merasa dan tidak mengecilkan orang lain. Dan poin yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana etika seorang muslim berkomunikasi dengan orang yang menyapa mereka di jalan atau di tempat-tempat komunikasi seperti halnya sekarang grup WA, Facebook, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi yang terjadi, apabila terjadi komunikasi antara orang beriman dengan orang yang jahil,
dan orang jahil itu menyapa mereka dengan sapaan yang tidak bagus, melontarkan kata-kata cacian makian, maka seorang muslim tidaklah boleh untuk membalasnya dengan kata-kata cacian dan makian. Sebaliknya, seorang muslim diajarkan untuk membalas teguran sapaan tersebut dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, hikmah, dan kebijaksanaan. Siswa-siswi, marilah kita lanjutkan etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Poin pertama ini, istilah orang yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang tua itu terbagi kepada 3. Pertama, tua adalah bapak dan ibu kandung. Yang kedua, ayah mertua, ibu mertua. Dan yang ketiga, orang yang tua tersebut, yang dimaksud dengan orang tua itu adalah guru. Bila ayah dan ibu mengajarkan kita mengisi perut jasmani, maka guru di sekolah sebagai orang tua berusaha untuk mengisi rohani jiwa peserta didiknya. Keduanya sama-sama berperan bagaimana bertujuan untuk menyelamatkan anak-anak mereka, anak-anak didik mereka pada masa yang akan datang. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban, Rasul bersabda, an Ibnu Abbas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Al barakatu ma'a akabirikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan itu ada pada orang tua-tua dari kalian. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan suatu keberkahan, bergaul dengan orang tua dengan cara yang benar. Berikut beberapa cara bergaul atau etika bergaul yang mencoba dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Pertama, menurut Imam Al-Ghazali, etika bergaul dengan orang yang lebih tua adalah mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua tersebut. Dengar dan ikuti. Dengar dan ikuti. Yang kedua, berdiri ketika orang tua itu berdiri. Sebaliknya, duduk ketika orang tua itu duduk. Artinya ini dalam kondisi berbicara. Tidaklah pantas ketika ada orang yang lebih dituakan duduk, kemudian remaja berdiri di depannya sambil berkata atau bahkan sambil menunjuk-nunjuk tangan. Hal itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Sebaliknya, ketika orang tua itu berdiri, dia wajib untuk berdiri juga. Tegur sapa dengan cara berdiri. Ketika orang tua tersebut duduk, dia harus berbicara dengan duduk dan merendahkan hati. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Artinya ini ketika siang hari kita diperintahkan untuk tidak berjalan di depan orang tua. Artinya ini untuk membesarkan dan mengambil hikmat dari orang tua tersebut. Bagaimana cara bahwa kita mendahulukan orang tua berjalan untuk menghormatinya. Sebaliknya, ketika berjalan dengan orang tua pada malam hari, maka seharusnya seorang anak berada di depan dari orang tua tersebut dengan tujuan untuk menjaga langkah orang tua tersebut, orang tuanya atau ayah dan ibunya, karena mungkin saja ketika dia berjalan malam hari, karena beberapa faktor mata, telinga sudah tidak baik lagi, semoga terhindar dari kecelakaan dan lain sebagainya. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Dapat dilakukan dengan banyak cara, mungkin dengan cara mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan keluarga, dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana cara kita mencari ridho. Ridho itu mencari kerelaan dari orang tua melalui sikap kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Kelima atau bersikap rendah hati kepada orang tua. Suatu hal yang menjadi sangat-sangat buruk ketika seorang anak merasa dia lebih pandai, lebih hebat, lebih pintar daripada orang tuanya. Bahkan dia memandang orang tuanya dengan rendah, memandang orang tuanya tidak sekolah, memandang orang tuanya tidak bekerja, dan lain sebagainya.
dan pandangan itu dilihatnya dengan pandangan yang sinis sekali. Yang keenam, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Artinya ini kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tua, mungkin orang tua tersebut ingin menyembunyikannya dari orang lain. Maka ketika dia memberikan kebaikan kepada kita, sebaiknya kita terima, dan kalau memang disuruh untuk merahasiakannya, ya kita harus merahasiakannya dan tidak boleh membagikan, menceritakannya kepada orang lain. Selanjutnya, etika bergaul kepada orang tua tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Murung, tidak bersemangat, tidak bergairah, tentu ini akan membuat perasaan orang tua sama atau khawatir melihat anaknya. Ketika sehari-hari anaknya dilihatnya murung, tidak mau belajar, tidak mau makan, tidak mau bekerja dan lain sebagainya, tentu akan membuat resah hati orang tua. Sehingga ketika dia bekerja, orang tua beribadah dan lain sebagainya, tentu akan menghilangkan titik fokus mereka. Maka untuk itu dianjurkan sangat kita selalu bersikap murung, selalu bersikap girang, penuh semangat, dan percaya diri berada di depan orang tua, dan tidak melihat orang tua dengan tatapan yang tajam, menyelidiki, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu sekali dan sering dilakukan oleh siswa-siswi adalah meminta izin ketika akan berangkat, pergi, atau meninggalkan rumah. Selanjutnya kita lihat bagaimana etika bergaul kepada guru, karena menurut Imam Al-Ghazali, guru itu juga adalah orang tua. Yang pertama, meminta izin ketika hendak bertanya. Dalam kegiatan di sekolah biasanya untuk mendapatkan pemahaman yang baik, siswa sangat dianjurkan bertanya. Tetapi untuk mengajukan sebuah pertanyaan tentu ada tata cara, tentu ada adab, etika yang harus dilakukan. Jangan meminta izin ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, atau meminta izin ketika dengan cara memotong pembicaraan guru tersebut. Tentu akan lebih baik ketika dia bertanya dengan mengangkat tangan, atau dia minta izin sebelum hendak menyampaikan pertanyaannya. Yang kedua, menundukkan kepala ketika berbicara dengan guru di sekolah. Tidak menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan, kemarahan, dan sebagainya. Sebaliknya, seorang murid harus mencoba merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan guru-gurunya. Karena guru tidak hanya mengisi pikiran, mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada siswa-siswanya, tetapi guru juga memberikan contoh-contoh dan keteladanan, dan berusaha untuk mengisi dada, mengisi hati siswa-siswinya dengan penuh cinta dan kasih. Yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada guru ketika ada hal-hal yang terjadi, ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi diskusi-diskusi. Sebaiknya seorang siswa tidak berprasangka buruk kepada seorang guru, karena ada beberapa hal yang mungkin saja sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan, tetapi ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh guru tersebut di balik sikap yang dimunculkan tersebut.